Coba deh bayangin, bisa hidup enak tanpa pusing kerja lagi. Ternyata ya, ada loh sebuah aturan simpel yang bisa mengubah impian itu jadi angka yang konkret. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar sama-sama gimana caranya ngitung angka kebebasan finansial kamu. Langsung aja kita mulai. Bisa hidup tanpa harus bergantung pada pekerjaan aktif. Ini tuh bukan cuma soal nggak kerja lagi, tapi ini soal kebebasan buat bangun siang tanpa ada alarm, punya waktu buat ngejar hobi yang selama ini cuma jadi angan-angan, dan nggak lagi deg-degan sama target kantor. Nah, inilah inti dari financial freedom yang sebenarnya. Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Banyak dari kita mungkin skeptis ya kan, mikir, itu mah cuma buat orang-orang tertentu aja. Tapi, apa benar begitu? Yuk kita cari tahu jawabannya. Iya kan? Buat sebagian besar dari kita, financial freedom itu kedengarannya kayak dongeng. Sesuatu yang cuma bisa dicapai sama sultan atau mereka yang dapat warisan. Perasaan, kayaknya mustahil deh, ini nih yang seringkali jadi tembok penghalang pertama kita. Oke. Biar impian ini nggak cuma jadi angan-angan, kita harus tahu dulu dong, apa sih sebetulnya arti dari kebebasan finansial? Kita perlu definisi yang jelas, biar targetnya juga jelas. Definisinya simpel banget sebetulnya. Kamu bisa dibilang bebas secara finansial itu pas aset-aset kamu kerja lebih keras daripada kamu. Jadi saat duit yang masuk dari investasi udah cukup buat bayar semua tagihan, tanpa kamu perlu capek-capek kerja lagi. Kalau dibikin rumus, ya jadinya begini. Ketika timbangan ini udah berat sebelah, ke sisi pendapatan pasif, nah selamat. Di titik itulah kamu udah bebas secara finansial. Simpel kan? Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Ada sebuah alat super canggih yang bisa bantu kita mengubah konsep yang tadi abstrak itu jadi sebuah angka yang bisa kita kejar. Kenalin, namanya aturan 4%. Ini bukan aturan ngasal loh ya. Ini tuh hasil dari sebuah studi terkenal. Intinya begini, kalau kamu cuma ambil 4% dari total dana investasimu setiap tahun, sisa uangmu yang 96% itu kemungkinan besar akan terus tumbuh, ngalahin inflasi, dan gak bakal habis. Bahkan bisa awet sampai puluhan tahun. Dan inilah dia rumus ajaibnya. Kamu cuma perlu hitung total pengeluaranmu dalam setahun, terus tinggal kali 25. Angka yang keluar itulah target dana investasi yang kamu butuhin. Udah gitu doang. Oke, teori doang nggak cukup ya. Biar lebih nempel di kepala, yuk kita coba simulasiin bareng-bareng pakai contoh di dunia nyata. Biar kamu juga bisa langsung coba hitung sendiri nanti. Yuk kita hitung-hitungan sedikit. Pertama, coba cek. Kira-kira pengeluaran bulananmu berapa? Anggaplah 8 juta rupiah. Oke? Kedua, angka itu kita kaliin 12 bulan, dapat deh 96 juta setahun. Langkah terakhir, 96 juta ini kita kalikan dengan 25 dan kita bakal dapat angka ajaibnya. Jeng, keluar angkanya 2,4 miliar rupiah. Wow, ini dia angka target buat seseorang yang pengeluarannya 8 juta sebulan. Tiba-tiba, impian yang tadinya ngawang-ngawang itu jadi punya wujud kan? Sekarang ada target angkanya. Nah, pasti langsung kepikiran kan? Loh, kalau ditarik terus tiap tahun, ya pasti habis dong uangnya. Pertanyaan bagus banget. Disinilah letak keajaiban dari pertumbuhan investasi itu sendiri. Gini nih rahasianya. Bayangin investasi kamu itu ngasih imbal hasil rata-rata 7% setahun. Nah, kamu kan cuma ambil 4% buat biaya hidup. Artinya, masih ada sisa 3% yang nggak kamu sentuh sama sekali. Sisa 3% inilah yang bakal terus berkembang biak, menjaga nilai pokok uang kamu, dan ngelawan inflasi. Tapi ya tentu aja, buat dapat imbal hasil segitu, uangnya nggak bisa cuma diam di tabungan. Kamu perlu investasikan di instrumen yang bisa tumbuh, kayak saham, reksadana, obligasi, atau bahkan properti yang disewain. Biasanya sih strategi yang umum itu campuran, biar risikonya seimbang. Oke, konsepnya emang simpel. Tapi perjalanannya nggak semulus itu, pasti ada tantangannya. Sekarang mari kita bahas hambatannya apa aja, dan yang paling penting, gimana cara kita mengakali dan mempercepat prosesnya. Di satu sisi ada tantangan yang udah pasti kita hadapi. Ada inflasi yang bikin harga-harga naik. Terus ada inflasi gaya hidup, alias godaan buat makin boros pas gaji naik. Dan pastinya ada risiko pasar. Tapi tenang, di sisi lain selalu ada solusinya. Lawan inflasi dengan nabung lebih banyak. Lawan godaan gaya hidup dengan fokus naikin pendapatan. Dan buat pasar yang naik turun, kuncinya cuma satu, investasi rutin dan konsisten. Dan jangan pernah lupa senjata paling ampuh kita, bunga majemuk, atau gampangnya, efek bola salju. Saat kamu investasi secara konsisten, uangmu akan menghasilkan uang.
Terus, hasil dari uangmu itu akan menghasilkan uang lagi. Ini adalah akselerator paling kuat untuk jangka panjang. Jadi ya pesannya sebetulnya optimis banget. Ini bukan mimpi di siang bolong. Dengan rencana yang jelas, disiplin, dan strategi yang pas, tujuan ini sangat mungkin buat dicapai. Intinya, kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari obrolan kita, ini dia kuncinya. Hitung pengeluaran tahunan kamu, lalu kalikan 25. Angka itu adalah kompas kamu. Angka yang mengubah impian jadi sebuah rencana. Nah, sekarang giliran kamu. Setelah tahu semua ini, coba deh luangkan waktu sebentar buat ngitung. Berapa angka kebebasan finansial versimu? Karena mengetahui angkanya adalah langkah pertama dari segalanya.